Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia kepada kita. Salat bersalam semoga dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita melanjutkan tentang tazkiyatun nufus, masih pembahasan sekitar dosa-dosa dan akibatnya. Ibn Qayyim dia membuat faslun tafawutul uqubat bitafawutil dhunub. Bertingkatnya hukuman sesuai dengan tingkatan-tingkatan dosa. Jadi, hukuman yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan tingkatan dosa. Ketika dosa itu bertingkat-tingkat, di tingkat derajat, dari sisi derajat dan dari sisi kerusakannya, maka hukumannya pun bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan dosa tersebut. Baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita akan menjelaskan satu pasal secara ringkas mengenai persoalan ini. Pokok dasar atau asal muasal dosa itu ada dua macam. Asal muasal dari dosa itu ada dua macam. Yang pertama, tarku ma'mur. Yang kedua, fi'lu mahdzur. Yang pertama adalah meninggalkan apa yang diperintahkan, dan yang kedua adalah mengerjakan apa yang dilarang. Keduanya itu adalah dua dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuji nenek moyang jin dan manusia. Yang pertama apa? Meninggalkan yang diperintahkan. Yang kedua, mengerjakan apa yang dilarang. Kedua jenis itu akan dibagi
berdasarkan tempatnya. Yaitu dosa yang tampak dan dosa yang tersembunyi di hati. Ya, dibagi yang tampak di anggota tubuh, yang tersembunyi di dalam hati. Dan berdasarkan kaitannya, dia juga terbagi kepada menjadi hak Allah dan menjadi makhluk. Ya, coba mungkin kita skemakan. Ya, dosa itu asal muasalnya ada dua: meninggalkan larangan, meninggalkan yang diperintah, mengerjakan yang dilarang. Kemudian kalau dilihat keduanya tadi, dilihat dari sisi tempatnya, maka tempatnya yang zahir di anggota tubuh, yang kedua yang batin di dalam hati, tersembunyi dalam hati. Berdasarkan kepada kaitan, ada dosa itu hubungannya kepada hak Allah atau ada hubungannya dengan hak makhluk. Semua hak yang dimiliki oleh makhluk mengandung hak Allah. Dinamakan hak makhluk karena dia wajib ditunaikan jika pemegang hak menuntut hal itu. Tetapi dapat digugurkan jika pemegangnya atau pemiliknya telah menggugurkannya. Ya, sebagai contoh misalkan menghibahi orang. Itu berhubungan dengan dosa siapa? Dosa itu berhubungan dengan hak makhluk. Di dalamnya juga mengandung hak Allah. Dinamakan dengan hak makhluk karena wajib ditunaikan, yakni taubatnya dia harus minta maaf kepada yang memiliki. Ya, jika dia menuntut untuk supaya orang itu minta maaf dulu, maka harus minta maaf. Tapi kalau dia tidak menuntut, artinya haknya digugurkannya, maka sudah dapat digugurkan. Selanjutnya, dosa-dosa tadi terbagi menjadi 4 kelompok. Dosa-dosa tadi. Ya, saya ulangi, dosa terbagi kepada 2. Ada yang berkaitan dengan meninggalkan yang diperintahkan, atau dosanya disebabkan oleh melakukan yang dilarang. Ada yang tempatnya di anggota tubuh, ada yang tempatnya di hati. Ada yang berhubungan dengan hak Allah, ada yang berhubungan dengan hak manusia. Ya, kemudian dosa-dosa ini terbagi menjadi 4 golongan atau 4 kelompok. Ada yang bersifat malakiyah, yang kedua bersifat syaitaniyah,
ada yang bersifat sab'iyah, ada yang bersifat bahimiyah. Maka dia tidak akan keluar dari 4 bagian itu. Malakiyah, asal muasal katanya apa? Malak. Apa itu malak? Malaikat. Syaitaniyah adalah syaitan. Sab'iyah yakni buas. Ya. Dan bahimiyah yaitu binatang. Yakni lebih dekat kepada hawa nafsu. Taib. Kita lihat kepada kelompok atau golongan yang pertama. Az-dzunubul malakiyah, dosa malakiyah adalah menyandang sifat-sifat yang tidak selayaknya dari sifat-sifat rububiyah. Ya, seperti keagungan, kebesaran, keperkasaan, ketinggian, menjadikan makhluk sebagai hambanya, dan sebagainya. Ya, jadi dosa malakiyah tadi yaitu memberikan sifat-sifat rububiyah yang tidak layak untuk dia. Ya, yang tidak layak untuk dia. Maka masuk ke dalam kategori ini, dosa, yakni dosa maksud di sini dosa yang diakibatkan oleh memberikan sifat-sifat rububiyah yang memang tidak pantas kecuali hanya untuk Allah. Ya, sifat keagungan, sifat ketinggian, ya, dan seterusnya. Maka masuk dalam sifatnya adalah syirik kepada Allah. Ya, syirik kepada Rabb yang maha tinggi. Dan dia terbagi kepada 2 jenis. Ya, kepada 2 jenis. Yang pertama, syirkun bihi fi asma'ihi wa sifatihi wa ja'lu alihatin ukhra ma'ahu. Yaitu syirik dalam nama-nama dan sifat-sifatnya serta menjadikan sesembahan-sesembahan lain bersamanya. Maka ini namanya dosa yang mengandung dosa malakiyah tadi. Yang kedua, syirkun bihi fi muamalatihi. Syirik dalam bermuamalah dengannya. وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره. Jenis yang kedua ini terkadang tidak mengharuskan hamba masuk neraka gara-gara ini. Meskipun dosa ini bisa menghapus amalan yang di dalamnya seorang hamba menyekutukan Allah dengan yang lain.
Maka kalau kita lihat syirik di dalam muamalah ini, maksudnya adalah di dalam seperti riya. Tapi kalau yang pertama, ini adalah syirik besar yang menyebabkan seseorang masuk dalam kekal dalam api neraka. Wahadal qasim, kelompok ini, yakni dosa malakiyah ini, yang memberikan sifat kerububiyahan kepada yang tidak layak untuk menyandangnya. Ya. Ini merupakan a'zamu anwa'iz dzunub. Ini adalah dosa yang paling besar dari jenis-jenis dosa. Wa yadkhulu fihi al-qawlu 'ala Allah bila ilmin fi khalqihi wa amrihi. Termasuk dalam hal ini adalah berkata tentang Allah tanpa ilmu, baik tentang penciptaannya maupun tentang perintahnya. Faman kana min ahli hadhihi dzunub, siapa yang masuk dalam dosa ini, faqad naza'a Allah subhanahu, faqad naza'a Allah subhanahu fi rububiyyati wa mulkihi wa ja'ala lahu niddan. Siapa yang masuk dalam dosa ini, maka ia telah menentang Allah dalam rububiyahnya, dalam kerajaannya, dan dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Wa hadza a'dhamu adh-dhunubi 'inda Allah. Inilah sebesar-besarnya dosa di sisi Allah. Wala yanfa'u ma'ahu 'amalun. Satu amalan pun tidak bisa bermanfaat lagi. Maka dosa-dosa yang bernilai syirik, mempersekutukan Allah, menandingi Allah, baik dengan nama-namanya atau uluhiyahnya, penghambaan diri, maka dia masuk ke dalam golongan dosa malakiyah ini. Yang kedua, az-dzunubu syaitaniyah, dosa-dosa syaitaniyah. Wa amma syaitaniyah fatashabbuh bisyaitan fil hasadi wal baghi wal ghishi wal ghilli wal khida' wal makri wal amri bi ma'asillah wa tahsiniha wa nahy 'an ta'atihi wa tahjiniha wal ibtida' fi dinihi wa da'wati ila al bid'ah wad dhalal. Dosa-dosa syaitaniyah adalah dosa yaitu melakukan perbuatan atau melakukan perbuatan mirip yang dilakukan oleh syaitan. Ya. Atau melakukan perbuatan syaitan. Apa yang dilakukan oleh syaitan?
seperti kedengkian, kesesatan. Jadi syaitan itu hasad. Maka kalau ada orang yang suka hasad, dia telah melakukan perbuatan syaitan. Karena dia telah hasad kepada Adam dan Hawa. Ya, hasad. Wal baghi, sifat melampaui batas atau sikap kesesatan. Wal ghish wal ghil, penipuan, makar. Wal khida', curang. Ya. Wal amru bima'asillah, memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Wa tahsiniha, mempercantik maksiat kepada Allah. Wa nahyi an ta'atihi, melarang untuk mentaati Allah. Wa tahjiniha, memperburuk-buruk, ya, atau memburuk-burukkan ketaatan Allah. Wal ibtida' fi dinih, berbuat bid'ah, berbuat hal yang baru dalam agama. Wad da'wati ilal bid'ah wad dalal, mengajak atau menyuruh kepada bid'ah dan kesesatan. Ini dosa-dosa syaitaniyah, yakni dosa yang menyerupai perbuatan syaitan. وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة. Jenis kedua ini berada pada urutan yang kedua atau urutan berikutnya, ya, di dalam tingkat kerusakannya. Dan tingkat kerusakannya di bawah dari tingkat kerusakan dosa yang pertama. Yang ketiga, dosa-dosa sab'iyah. Apa sab'iyah ini? Dia adalah fadhunubul udwan wal ghasb wa safk ad-dima wa tawathub ala ad-du'afa wal ajizin. Dosa sab'iyah adalah dosa permusuhan, kemarahan, pertumpahan darah, serta menindas kaum yang lemah dan yang tak mampu. Wa yatawallat minha anwa'u adzal naw' al-insani. Dari dosa jenis ini lahirlah berbagai macam gangguan di kalangan manusia. yakni lahirlah seluruh bentuk-bentuk dosa yang bersifat mengganggu manusia. Wal jur'ati 'ala adh-dhulmi wal 'udwan, serta keberanian untuk melakukan kezaliman dan permusuhan.
Wa amma dzunubu bahimiyah, adapun dosa-dosa bahimiyah, yakni seperti kalau kita lihat misalkan ya karakternya binatang bahimah, ya, famithlu asy-syarah wal hirs ala qada'i syahwatil batin wal farj. Ya, di antaranya adalah ketamakan, keinginan kuat untuk memenuhi syahwat perut dan kemaluan, sehingga melahirkanlah perbuatan zina, pencurian, makan harta anak yatim, kikir, pelit, pengecut, keluh kesah, gelisah, dan sebagainya. Subhanallah. Apa yang dibagi oleh Ibn Qayyim ini luar biasa. Ya. Jadi dosa itu dia kelompokkan menjadi 4 kelompok. Ya. Wa hadzal qism, jenis dosa inilah yang banyak diperbuat manusia karena mereka tidak mampu melakukan dosa sabaiyah dan malakiyah. Dari dosa inilah mereka masuk ke dalam seluruh jenis dosa, lalu terseret pada perkara-perkara itu dengan tali kendalinya. Mulanya mereka masuk dari jenis ini, lantas meningkat kepada dosa sabaiyah, lalu syaitaniyah, hingga menentang rububiyah dan kesyirikan dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak melakukan dari atas, tapi dari bawah dia. Mengikuti hawa nafsu, ya, ingin melampiaskan syahwatnya, syahwat perutnya, akhirnya dia apa? Membunuh orang. Begitu juga ada orang yang ingin melampiaskan syahwat kemaluannya, akhirnya dia melakukan kezaliman, lalu meningkat kepada rasa hasad, dengki, menipu, makar, akhirnya sampai kepada tingkat ya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang benar-benar memperhatikan perkara ini, niscaya jelas baginya bahwa dosa adalah lorong kekufuran, kesyirikan, dan pertentangan terhadap Allah di dalam rububiyahnya. Kita masuk ke dalam dosa besar dan dosa kecil. Al-Quran dan Sunnah, ya, pembahasan kita dosa besar dan dosa kecil. Al-Quran dan Sunnah serta ijma' sahabat, tabi'in, dan para imam sesudah mereka telah menunjukkan bahawa dosa itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 31, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum
wa nudkhilkum madkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Dalam surah An-Najm ayat 32, Allah berfirman, Alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir." Apa kata Nabi? Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat yang lain, Ramadan ke Ramadan berikutnya, dia bisa menghapus dosa-dosa yang terjadi antara solat ke solat 5 waktu, antara Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dengan catatan idza jtunibatil kaba'ir, jika seandainya dosa-dosa besar bisa dihindari. Ya, maka amalan-amalan tadi bisa menghapus dosa-dosa antara keduanya. Wa hadhil a'mal al-mukaffiratu laha 3 darajat. Amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa mempunyai 3 tingkatan. Amalan-amalan yang bisa menghapus dosa mempunyai 3 derajat. Yang pertama, hanya mampu menghapus dosa kecil saja, disebabkan kelemahannya, kurangnya keikhlasan, serta lemahnya pelaksanaan hak-haknya. Kedudukannya seperti orang yang lemah, kedudukannya seperti obat yang lemah, kurang mampu melawan penyakit, baik disebabkan kuantitas maupun kualitasnya. Jadi maksudnya apa? Solat kita 5 waktu. Di antara kita solat, semua kita solat 5 waktu. Tapi boleh jadi solat kita ini hanya menghapus dosa-dosa kecil, karena kuantitas dan kualitasnya yang lemah. Yang kedua, mampu menghapus dosa kecil, namun sama sekali tidak mampu menghapus dosa besar. Ya. Yang ketiga, mampu menghapus dosa kecil dan kekuatannya masih tersisa untuk menghapus sebagian dosa besar. Maka oleh karena itu perhatikanlah, sungguh amalan dapat menghilangkan berbagai dosa yang banyak. Ya. Amalan bisa menghapus dosa-dosa yang banyak. Dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Tidakkah aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar, dosa-dosa besar yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Lalu kami mengatakan, betul ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Nabi mengatakan syirik kepada Allah, durhaka terhadap orang tua, dan kesaksian palsu. Wa fi sahihain, di dalam sahih Bukhari dan Muslim juga, dari Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang bisa membinasakan. Qila wa ma hun ya Rasulullah? Apa dia itu ya Rasulullah? Qal al-isyraku billah. Ya. Syirik kepada Allah. Was-sihr, dan sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dengan tanpa alasan yang benar. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa aklu riba, memakan harta riba. Wa tawalli yawm az-zahf, melarikan diri dari pertempuran. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh zina seorang wanita mukminah yang menjaga dirinya dan tidak pernah terlintas tentang zina dalam pikirannya. Dua hadis ini menunjukkan kepada kita dosa-dosa besar. Kemudian hadis berikutnya di dalam Sahihain juga, bahwasanya Nabi SAW ditanya, annahu su'ila ayu dzambi a'zamu 'inda Allah. Apa dosa yang paling besar di sisi Allah? Qala an tad'a lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau berdoa kepada tandingan bagi Allah. Berdoa kepada tandingan bagi Allah, sementara Allah menciptakanmu. Nah, ini maksudnya engkau membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada Dia yang telah menciptakanmu. Lalu beliau bertanya lagi, ya ini Ibn Mas'ud, thumma ay, lalu apa lagi? Qala an taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena khawatir akan makan bersamamu, mengambil rezekimu. Qila thumma ay. Lalu ada bertanya lagi, lalu apa lagi? Qala an tuzani halilata jarika. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Fa anzalallah ta'ala tasdiqaha. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat untuk membenarkannya. Firman Allah dalam surah Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar,
dan tidak berzina. Terhadap perbedaan pendapat tentang dosa besar, ada apakah ia terbatas pada bilangan tertentu atau tidak? Ya, yang dimaksudnya, apakah dosa besar ini terbatas dengan bilang-bilang tertentu seperti dalam hadis tadi ada 7 dosa-dosa besar. Ya, apakah ada bilangan tertentu atau dia tidak? Terjadi perbedaan pandangan ulama. Kemudian orang-orang yang mengatakan bahawa dosa besar itu terbatas pada bilangan tertentu, mereka juga berbeda pendapat di dalam menentukan berapa bilangannya. Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan dia 4 saja. Abdullah bin Umar dia mengatakan 7. Abdullah bin Amr bin As mengatakan 9. Yang lainnya mengatakan 11. Dan yang lainnya ada mengatakan dosa-dosa besar itu ada 70. Qala Abu Talib Al-Makki, Abu Talib Al-Makki dia mengatakan, jama'atu min aqwali sahabati fawajadtuha arba'atan fil qalbi. Aku telah mengumpulkan perkataan para sahabat. Maksudnya mengumpulkan dosa-dosa besar ini menurut pendapat ulama, pendapat para sahabat. Dia kumpulkan, lalu dia ringkas, dia analisa. Maka aku mendapatkan dosa-dosa besar itu ada 4 dosa besar yang berkaitan dengan hati. Wa huwa asyirku billah, yaitu syirik dengan Allah atau berbuat syirik kepada Allah. Wal israru 'alal ma'siyah, yang kedua adalah bersekukuh atas maksiat. Ya, ada rasa kelezatan dengan maksiat. Wal qanutu min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Wal amnu min makrillah, merasa nyaman dan merasa aman bahwasanya makar Allah itu tidak datang. Itu adalah maksiat, dosa besar yang berkaitan dengan hati. Wa arba'atun fil lisan, 4 juga di dalam masalah lisan, lidah, yaitu syahadatuz zur, kesaksian palsu, wa qadhful muhsanat, yaitu menuduh wanita mukminah berzina, wal yaminul ghamus, sumpah palsu, was sihir, dan sihir. Sudah berapa tu semua? 4 ya. 4 di hati, 4 di lisan. Wa thalathatun fil batn, 3 dosa di dalam perut. Ya. Syurbul khamr, minum khamar. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian ya sudah 3 tadi, syurbul khamr, wa aklu malil yatim, wa aklu riba, makan harta riba.
Itu dosa besar yang berhubungan dengan perut. Wa ithnatani, sudah berapa tadi? 4, 4, 3. Berarti 11. Wa ithnatani fil farj. 2 dosa di dalam kemaluan. Wa huma zina wal liwat. Itu zina dan homoseks. Ya, sudah 13. Wathnatani fil yadain. Ada 2 dosa di tangan. Ya. Dan ini dosa itu disebabkan oleh tangan. Wa huma al-qatlu was-sariqah. Yaitu membunuh dan mencuri. Wahidatun fil rijlain. 1 dosa di kaki. Wahiyal firaru minaz zahf. Yaitu lari dari peperangan. Wahidatun tata'alluq bi jami'il jasad. 1 dosa yang berkaitan dengan seluruh tubuh. Wahya uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Bapak ibu dan akhwat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak membatasi dosa besar dengan bilangan tertentu, di antara mereka ada yang mengatakan, kullu ma nahallahu anhu fil Qur'ani fahuwa kabirah. Setiap dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka dia adalah dosa besar. Wa ma naha anhu ar-rasul fahuwa saghirah. Dan setiap yang dilarang oleh Rasul, maka dia adalah dosa kecil. Wa qala ta'ifah, lalu sekelompok lain mengatakan, wa maqtarana bin nahi anhu wa'idun min la'nin aw ghadbin aw uqubatin fahuwa kabirah. Wa ma lam yaqtarin bihi syai'un min dzalika fahuwa saghirah. Ada sekelompok ulama mengatakan, yaitu setiap larang yang diiringi dengan ancaman berupa laknat, kemurkaan Allah, dan hukuman, maka dia adalah dosa besar. Sementara jika larangan tidak diiringi oleh hal-hal tersebut, maka dia adalah dosa kecil. Lalu ada lagi mengatakan kullu ma yatarattab ala haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah fa huwa kabirah. Setiap perkara-perkara yang menyebabkan pelakunya terkena hukum had di dunia atau ancaman di akhirat, maka dia adalah termasuk dosa besar. Sedangkan jika tidak terdapat hal itu, maka termasuk dosa kecil. Ada lagi mengatakan, kullu mattafaqat asy-syara'i' ala tahrimihi fahuwa minal kaba'ir. Wa ma kana tahrimuhu fi syari'atin duna syari'ah fahuwa saghirah. Perkara yang seluruh syariat Nabi kita Muhammad SAW dan syariat Nabi sebelumnya sepakat mengenai keharamannya, maka itu adalah dosa besar. Namun jika sebagian syariat mengharamkannya dan yang lain tidak, maka itu adalah dosa kecil. Ada lagi mengatakan, wa kullu ma la'ana Allah wa rasuluhu fa'ilahu fa huwa kabirah. Setiap dosa yang pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, maka itu adalah dosa besar.
Waqil ada lagi mengatakan kullu ma dzukira min awwali suratin nisa ila qawlihi in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Ya, ini dosa besar itu adalah perkara-perkara yang tercantum dari awal surat An-Nisa sampai kepada firman Allah in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum dalam surah An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapuslah kesalahan-kesalahanmu. Dan orang-orang, di sisi lain orang-orang yang tidak membagi dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil, berkata, الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله ومعصيته ومخالفة أمره كبائر. Seluruh dosa-dosa jika dipandang kepada keberanian terhadap Allah, keberanian di dalam bermaksiat kepada Allah dan menyelisih perintahnya, jika dipandang seperti itu, maka semua dosa itu adalah dosa besar. فالنظر إلى من عاصى أمره وانتهك محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر وهي مستوية في هذه المفسدة. Jika diperhatikan dari sudut pandang orang yang menyelisih perintahnya dan melanggar larangnya, maka semua dosa merupakan dosa besar. Seluruhnya sama dalam kerusakannya. Qalu, mereka mengatakan, wa yuwaddihu hadha anna Allah subhanahu la tadurruhu adh-dhunubu wa la yata'assaru biha. فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض فلم يبق إلا مجرد معصيته ومخالفته ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب. Mereka mengatakan lebih jelasnya, sesungguhnya dosa-dosa yang tidak membahayakan Allah, sesungguhnya dosa-dosa itu tidak membahayakan Allah dan tidak pula mempengaruhinya. Baginya satu dosa tidak lebih besar daripada yang lain. Yang ada hanyalah kemaksiatan dan penyelisihan terhadap perintahnya. Tidak ada bedanya dalam hal ini satu dosa dengan dosa yang lain. Mereka juga mengatakan pernyataan di atas menunjukkan bahawa kerusakan dosa itu mengikuti kelancangan dan penentangan kepada Allah. Oleh karena itu, seseorang yang minum khamar atau melakukan persetubuhan yang diharamkan, sementara dia tidak meyakini keharaman perkara-perkara tersebut, berarti dia telah menggabungkan antara kebodohan dan kerusakan perbuatan haram. Sekiranya hal itu dilakukan oleh orang yang meyakini haramnya perbuatan tersebut, lalu dia hanya membawa satu kerusakan saja. Dan dialah yang akan menerima hukuman, bukan orang pertama tadi. Hal ini menunjukkan bahawa kerusakan dosa mengikuti kelancangan dan penentangannya kepada Allah. Mereka mengatakan lagi, alasan berikutnya bahawa maksiat mengandung pelecehan terhadap perintah Allah. Ya, ini menunjukkan dulu ala anna hadha
أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه وانتهاك حرمته فهذا لا فرق فيه بالذنب بين ذنب وذنب. Kalau dilihat dari tinjau dari dosa, bahwa maksiat itu, setiap maksiat itu mengandung bentuk pelecehan terhadap perintah yang ditaati. Ya. Dan pelecehan terhadap larangannya. Serta mengoyak kehormatannya. Maka ini tidak ada beda antara dosa dengan dosa lain. Semua dosa adalah seakan-akan meremehkan perintah Allah. Qalu, mereka mengatakan lagi, fala yanzurul 'abdu ila kibri dhanbi wa sagharihi fi nafsihi walakin yanzuru ila qadri man 'asahu wa 'azamatihi wa intikah hurmatihi bil ma'asiyah. وهذا لا يفترق فيه المحال بين معصية ومعصية. Dia katakan, oleh sebab itu janganlah seorang hamba melihat kepada besar atau kecilnya dosa, tetapi lihatlah kemuliaan zat yang ia durhakai serta keagungannya, serta terkoyak kehormatannya dengan maksiat yang dia lakukan. Kondisi maksiat yang satu dengan kondisi maksiat yang lain tidak ada bedanya. Maka tidak perlu ini hanya dosa kecil, kita lakukan aja lah. Enggak. Oh, ini dosa besar, kita tidak lakukan. Tidak ada bedanya. Karena semuanya adalah dilihat bahwasanya seorang hamba sudah berani untuk mengoyak atau mengoyak kehormatan Allah dengan maksiat yang dia lakukan. Andai seorang raja yang ditaati, yang diagungkan, memerintahkan salah satu dari dua budaknya untuk mengerjakan suatu pekerjaan di negeri yang jauh, sementara budak lain diperintahkan ke tempat yang dekat, lalu keduanya mendurhakainya dan menyelisih perintah raja itu, tentulah akan sama kemurkaannya dan keduanya akan sama-sama hina dalam pandangan raja tersebut. Ya. Kemudian mereka melanjutkan, oleh karena itu kemaksiatan penduduk Mekah yang tidak melaksanakan ibadah haji serta kemaksiatan tetangga masjid yang tidak mengerjakan solat Jumat lebih buruk di sisi Allah daripada kemaksiatan yang orang yang tinggal di daerah yang jauh dari kedua tempat suci tersebut. Kewajiban kelompok pertama lebih besar daripada kewajiban kelompok kedua. Dan sekiranya ada seorang yang memiliki 200 dirham, lantas enggan membayarkan zakatnya, sementara ada orang lain yang memiliki 200 juta dirham dan enggan berzakat, tentulah keduanya sama dalam keengganan melaksanakan perkara yang diwajibkan atas mereka. Kemungkinan bahwa kedua orang itu setara dalam hukumannya juga. Bukan tidaklah mustahil. Ya, ini mengingatkan keduanya terus-menerus tidak membayar zakat tanpa melihat sedikit terbanyaknya harta yang mereka miliki. Nah, di sini kita melihat Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala
dia berbicara dengan kita tentang maksiat, ya, tentang maksiat. Bahwasanya secara umum maksiat itu terbagi kepada dosa kecil dan dosa besar. Lalu dia berbicara tadi bahwa ada di antara ulama mengatakan jumlah dosa besar itu ada yang tertentu, ada yang tidak tertentu. Lalu kita mempelajari tentang definisi-definisi tentang dosa besar yang mana, dosa kecil yang mana. Namun sebagian ulama ada memandang bahwasanya tidak perlu kita membedakan antara dosa besar dan dosa kecil. Karena dosa itu sendiri dipandang dari pelakunya sama-sama telah meremehkan perintah Allah. Dipandang dari sisi yang ditaati, ya, sama-sama tidak menghormati Allah. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Itulah yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, sehingga menggambarkan kepada kita bahwa mungkin ada orang hitung-hitungan, ini nggak apa-apalah, ini dosa kecil, kita lakukan aja lah, ya. Dosa kecil akan diampuni selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Sementara ada ulama mengatakan dosa kecil akan menghantar kepada dosa besar. Ya, orang yang bersekuku di dalam melaksanakan dosa kecil, boleh jadi itu akan bisa menghantar kepada dosa besar. Kemudian terhapusnya dosa-dosa kecil, itu terkait dengan menjauhi dosa-dosa besar. Antara dosa besar dan dosa kecil sama-sama tidak menghormati Allah. Sama-sama menentang Allah. Sama-sama, ya, berani melangkai hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini tidak ada bedanya antara dosa kecil dengan dosa besar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini semakin memberi motivasi kepada kita untuk menjauhkan diri kita dari segala bentuk dosa. Baik dosa kecil, apalagi dosa besar. Sehingga kita terhindar dari uqubah, sanksi-sanksi, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, dan insyaAllah untuk pertanyaan kita akan jawab nanti setelah sesi yang kedua. InsyaAllah setelah sesi kedua atau setelah asar kita akan masuk dalam pembahasan fikih insyaAllah ta'ala. Setelah itu baru kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan kami ingatkan silakan dikirimkan melalui WA 0859 72727277. Saya ulangi 0859 72727277. Wallahu ta'ala alam. Wassalamu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita siap-siap untuk mengerjakan solat asar, ya. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat asar, ya. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.